Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Quran yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, memiliki generasi atau anak yang hafizul Quran, memiliki anak-anak yang cinta Al-Quran merupakan idaman dan cita-cita semua keluarga muslim tentunya. Namun perlu kita ingat, untuk melahirkan generasi-generasi yang cinta Al-Quran, generasi-generasi yang hafizul Al-Quran, banyak faktor, banyak hal yang harus kita lakukan. Dan salah satunya yaitu membentuk lingkungan Qurani. Ketika kita ingin pintar bisa berbahasa Arab, tentunya kita juga harus menciptakan lingkungan bahasa Arab. Ketika kita ingin bisa berbahasa Inggris, tentunya kita juga harus menyiapkan dan membentuk lingkungan Inggris tersebut. Begitu juga kalau kita ingin melahirkan anak-anak generasi Al-Quran yang cinta Al-Quran, yang hafizul Al-Quran, maka kita perlu juga membentuk lingkungan Qurani. Awal lingkungan itu, lingkungan Qurani yang dimaksud adalah rumah kita. Tentunya pertama kali yang kita harus perhatikan yaitu rumah kita. Kita bentuk lingkungan Al-Quran itu di dalam rumah kita. Kenapa? Karena rumah merupakan tempat pertama seorang anak hidup, mendapatkan segala sesuatu. Dia belajar di rumahnya, melihat, meneladani, mencontohi di rumahnya. Karena ada sosok keluarga, ayah, ibu, saudara-saudarinya yang dia belajar dari mereka. Karena itu lingkungan Qurani harus ada, harus diciptakan di rumah kita masing-masing. Sahabat Al-Quran yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, rumah itu ada beberapa tipe. Ya, rumah itu ada beberapa tipe. Tipe pertama yang disebutkan oleh para ulama yaitu tipe rumah yang tidak mawas diri. Tipe rumah yang tidak mawas diri, yaitu rumah yang di dalamnya tidak pernah dibacakan Al-Quran, tidak dilantunkan Al-Quran. Isi rumah tersebut nggak ada yang belajar Al-Quran. Ayah ibunya nggak bisa baca Al-Quran, namun mereka faham, mereka mengerti bahwa belajar menghafal Al-Quran itu sangatlah penting. Karena itu mereka mencarikan lembaga Al-Quran untuk anak-anaknya, supaya anak-anak mereka bisa belajar Al-Quran di sana. Ini merupakan tipe yang sangat banyak kita dapatkan saat ini. Itu tipe rumah yang tidak mawas diri, yaitu tidak belajar Al-Quran. Orang tuanya nggak paham Al-Quran, nggak bisa baca Quran, tapi mereka paham bahwa mempelajari Al-Quran itu sangat penting. Adapun tipe kedua, dari tipe yang sangat jelek, itu tipe yang tidak mengenal Al-Quran sama sekali. Ya, tidak mengenal Al-Quran, tidak pernah membaca Al-Quran. Jangankan membaca Al-Quran, buka Al-Quran pun mungkin tidak pernah. Jangankan buka Al-Quran, di rumah pun mungkin nggak ada Al-Quran. Jadi mereka nggak pernah kenal Al-Quran, nggak tahu bagaimana cara membaca Al-Quran. Yang mereka tahu adalah hanya musik saja. Rumah mereka penuh dengan musik, rumah mereka penuh dengan dangdutan, karaoke dan segala sesuatu. Tapi dalam masalah Al-Quran tidak ada sama sekali. Dan ini merupakan tipe rumah yang sangat jelek. Ada pasti. Dan yang ketiga, yaitu kata para ulama, tipe rumah teladan. Tipe rumah teladan ini adalah tipe rumah yang dimana isi seluruh rumah ini yaitu memperhatikan Al-Quran. Ibu ayahnya mempelajari Al-Quran, anak-anaknya mempelajari Al-Quran. Ada yang ibu bapaknya hafizul Al-Quran, anak-anaknya pun hafizul Al-Quran. Ya, kehidupan sehari-harinya penuh dengan Al-Quran. Kemana-mana murojaah Al-Quran. Perilaku setiap harinya dihiasi dengan Al-Quran, akhlaknya akhlak Quran. Inilah rumah teladan yang harus kita berusaha untuk membentuknya. Kenapa? Karena setiap umat Islam yang mengharapkan anak-anak yang hafal Al-Quran, anak-anak yang memahami Al-Quran, yang cinta Al-Quran, maka dia harus membentuk lingkungan Qurani yang dimulai dari rumah sendiri, ya, di rumah sendiri. Oke, sahabat Al-Quran, insyaallah ini yang bisa saya sampaikan untuk kesempatan hari ini.
Insya Allah nanti kita lanjutkan ke tips-tips bagaimana meraih cinta anak supaya dia bisa cinta Al-Quran juga ya. Tips-tips meraih cinta anak supaya anak itu cinta Al-Quran. Ya, semoga Allah SWT menjadikan kita keluarga yang cinta Al-Quran, dan termasuk rumah kita rumah teladan ya, bukan rumah yang tidak mawas diri, apalagi rumah yang tidak mengenal Al-Quran. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.